Anda kembali bersama kami di Cover Both Sides. Pemirsa, saatnya kita akan bacakan pertanyaan dari netizen yang sudah bergabung. Berikut ini kita tampilkan pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini dari Afif37. Memangnya sudah ada negara yang berhasil melaksanakan perampasan aset? Nah, ini memang berkembang begitu ya pembahasannya di DPR bahwa belum ada negara yang 100% berhasil. Kalau dari perspektif pemerintah membuat naskah akademik misalnya selama beberapa tahun terakhir ini, bagaimana benchmarking keberhasilannya? Iya, naskah akademiknya itu sudah ada kalau saya tidak salah sejak tahun 2010. Dan itu bisa dilihat oleh masyarakat. Dulu pemerintah pernah mengeluarkan naskah akademik tentang perampasan aset. Di dalam dokumen itu ada istilahnya studi komparatif, Mbak Marcel. Studi komparatif di negara-negara lain yang sudah terbukti berhasil menggunakan pendekatan non-conviction based asset forfeiture. Sekalipun disclaimer-nya saya setuju dengan yang tadi, ada proses yang harus benar-benar dijalankan secara hati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Negara-negara mana, Mbak Marcel? Misalnya satu, negara Filipina. Dua, negara Amerika Serikat. Ketiga, negara Australia. Ketiga negara ini dari banyak negara sudah menggunakan NCB ini tentu dengan kondisi sosial di negaranya masing-masing. Apakah kita harus meniru 100% dari negara mereka? Tentu tidak. Akan tetapi konsep-konsep yang baik di negara lain harapannya bisa dibawa ke meja diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan, dan sehingga menghasilkan RUU perampasan aset versi Indonesia yang sesuai dengan kultur sosial masyarakat, yang sesuai dan inline dengan aturan-aturan hukum yang ada. Karena undang-undang perampasan aset di banyak negara, Mbak Marcel, itu tidak menggunakan pendekatan pidana maupun perdata. Ada hal-hal yang dicampur dari dua rezim tersebut karena pendekatan perampasan aset ini adalah pendekatan peradilan yang cepat. Karena ini bentuk protes tanda kutip terhadap proses pidana yang sangat lambat. Ada proses banding, ada proses kasasi. Jadi mungkin kalau ada paradigma baru, percepatan dalam proses hukum, saya rasa menjadi salah satu hal yang menarik untuk didiskusikan di Komisi 3 DPR RI. Demikian, Mbak Marcel. Kondisi sosial dan juga penegakan hukum, bahkan kondisi politik, Bang Samad, apa yang perlu diperhatikan kalau Indonesia memang mau mengadopsi perampasan aset? Ya, pada prinsipnya menurut saya nggak apa-apa terus dibuka diskusi tentang perampasan aset. Cuman catatan saya jangan buru-buru disahkan. Karena kalau kita buru-buru tanpa menentukan konsep apa yang akan kita lakukan, maka saya khawatir ini bisa terjadi abuse of power yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya. Oleh karena itu harus hati-hati betul. Itu catatan saya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin memberikan efek jerah menurut saya banyak cara-cara lain yang menuju ke sana sebelum misalnya undang-undang perampasan aset ini disahkan. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari tahun 2023 RUU ini sudah pernah dibicarakan di DPR, terus habis itu kemudian ditarik lagi. Terus karena ribut-ribut sekarang dimunculkan lagi. Jadi tahun 2023 udah pernah juga kan gitu. Oleh karena itu menurut saya betul tadi kalau dibilang ada nggak negara, ya memang ada beberapa negara yang sudah mempraktekkan dan kita bisa lihat hasilnya, misalnya tadi seperti yang disampaikan Pak Kurnia, Argentina juga misalnya, dia Kolombia itu juga sudah mempraktekkan. Tapi saya ingin jelaskan secara teknis mungkin bahwa kalau kita memakai NCB ini kan terjemahannya bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan. Jadi di kepala kita tiba-tiba oh ini gampang mudah, enggak juga. Karena ada fase-fase harus dilalui, baru kemudian bisa diputuskan harta yang ilegal itu dalam fase pertama. Misalnya, jaksa penuntut umum itu harus bisa membuktikan tindak pidana, ya seseorang yang mempunyai harta berlebihan bahwa telah terjadi tindak pidana memiliki harta berdasarkan dari kejahatan. Kemudian fase kedua nanti pembuktiannya, karena ini pembuktian kalau NCB pembuktian terbalik tidak terbatas. Habis itu kemudian yang tertuduh, terdakwa itu diberi kesempatan lagi membuktikan sebaliknya. Dia harus bisa membuktikan apakah betul harta yang dituduhkan dikatakan jaksa bahwa berasal dari tindak pidana. Dia harus membuktikan apakah hartanya itu betul didapatkan dari hasil tindak pidana apa enggak. Baru kemudian fase ketiga, betul yang tadi Bung Kurnia, memang kita memotong.
Karena kan kalau kita pidana itu ada banding, kalau ini ada 3 tahapan. Setelah itu kemudian diajukan kepada peradilan perdata untuk diputus, untuk disita asetnya. Memang mempercepat, tapi bukan berarti jangan-jangan di kepala orang nih. Ini harus dijelasin teman-teman DPR di Bung Kurnia. Ini kan kalau dibilang NCB tanpa pemidaan, orang pikir begitu langsung. Jangan-jangan siapa saja bisa dengan mudahnya. Padahal ya? enggak juga, ada tahapan, ada 3 fase menurut saya. Ini yang harus yang terus disosialisasikan, harus disosialisasikan supaya ada diskusi yang lebih tajam. Format apa yang kita harus pakai? Dan kita tidak perlu juga terikat harus patuh untuk meniru konsep yang ada di luar. Jangan-jangan ada konsep yang lebih sesuai dengan kearifan lokal kita. Jangan-jangan ada. Dan itulah yang kita butuhkan. Jangan-jangan. Oke. Baik, sambil kita menantikan pembahasan yang di DPR sedang berlangsung saat ini, Mas Kurnia, kalau kemudian Presiden saat ini apakah berani menentukan target kapan RUU perampasan aset ini akan disahkan? Iya, saya rasa Presiden secara berulang menyampaikan bahwa ingin undang-undang perampasan aset ini segera diundangkan. Namun Presiden juga menghormati bahwa dalam proses pembahasan itu ada dinamika yang terjadi, ada diskusi yang keras terjadi, karena memang itu yang diharapkan, agar ada masukan masyarakat sehingga kita dapatkan RUU perampasan aset yang benar-benar ideal, yang sudah memasukkan tentang kekhawatiran masyarakat, siapa yang mengawasi, kemudian juga aset apa yang tergolong dapat disita, misalnya batasan-batasannya seperti apa, percepatan jalur proses hukumnya seperti apa. Sehingga komitmen besar Presiden adalah ingin memastikan agar loophole tentang penegakan pemberantasan korupsi, bagaimana caranya bisa diatasi, salah satunya dengan perampasan aset. Tentu ini bukan solusi tunggal. Dengan perampasan aset, ini adalah salah satu obat saja untuk bisa meredakan praktik korupsi. Tentu Presiden memahami itu, tetapi memang sokongan atau dukungan dari pemerintah terhadap penegakan hukum, karena pemerintah tidak boleh masuk ke dalam proses penegakan hukum. Tapi Presiden hanya memberikan amunisi-amunisi kepada aparat penegak hukum agar bisa lebih masif memberantas korupsi, yaitu dengan memberikan legislasi-legislasi yang baik. Sekali lagi Mbak Marcel, RUU perampasan aset ini bukan menjadi kebutuhan pemerintah. RUU perampasan aset ini adalah kebutuhan aparat penegak hukum yang didukung oleh pemerintah. Karena undang-undang itu tidak bisa dibahas oleh aparat penegak hukum. Political will pertama harus dari pemerintah. Maka dari itu Presiden menyampaikan itu berulang kali dan saya rasa itu membuktikan keseriusan Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi. Demikian, Mbak. Baik, terakhir Bang Samad, walaupun sebetulnya Anda tadi menyatakan tidak setuju ya, tapi timingnya karena timing. Bagaimana Anda melihat momentum kali ini? Apakah memang optimis bahwa akan segera disahkan RUU perampasan aset dan seberapa prudent nanti hasilnya? Saya khawatir dengan narasi-narasi yang diciptakan, narasi-narasi yang dihembuskan, seolah-olah orang menangkap bahwa undang-undang perampasan aset ini adalah obat paling mujarab dalam memberantas korupsi. Itu yang saya tangkap di media sosial dan media. Ini yang harus diluruskan. Saya ingin katakan bahwa undang-undang perampasan aset ini bukanlah obat yang paling mujarab. Ini cuma bagian dari obat-obat yang bisa memberantas korupsi sebenarnya. Jadi ini bukan obat mujarab yang begitu kita berlakukan, terus kita bermimpi bahwa angka korupsi kita menjadi sangat bisa kita tekan dan IPK kita juga bisa baik. Enggak seperti itu menurut saya. Oleh karena itulah ini diperlukan ruang-ruang diskusi yang lebih intens ya, agar supaya apa? Supaya masyarakat bisa diberikan pemahaman. Karena saya khawatir begini, kalau yang ditangkap masyarakat ini sebagai obat yang mujarab, lantas kemudian diundangkan, dan ternyata dalam pelaksanaannya tidak seperti itu, maka yang dipersalahkan, maka yang dipermasalahkan adalah pemerintah. Bahwa ternyata kok undang-undang perampasan aset sudah ada, tapi toh angka korupsi kita masih terus tinggi. Kira-kira itu sebenarnya kepentingan saya. Baik, kita nantikan seperti apa nanti hasilnya dari RUU perampasan aset dan juga komitmen pemerintah ya untuk tentunya melakukan pemberantasan korupsi dengan maksimal. Terima kasih Bang Abraham Samad, Mas Kurnia Ramadana sudah bergabung, dan pemirsa, kita jumpa lagi di Cover Both Sides minggu depan.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.